Kembali bersama saya di channel Penjahit Muda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tabel standar saya ketika saya membuat clothingan atau saya membuat dagangan brand saya sendiri. Jadi yang saya bagikan di sini adalah size untuk kemeja pendek teman-teman ya, dari size S sampai size XL. Nah, jadi channel saya ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang ingin membuat clothingan sendiri. Nah, di sini saya sudah bagikan dari cara menyablon, cara membuat kaos, dan masih banyak video yang lain. Jadi teman-teman yang baru melihat channel saya ini bisa cek aja video saya di sebelum-sebelumnya. Di situ saya berbagi sedikit apa yang saya bisa. Nah, jadi untuk size yang saya gunakan ini, saya rasa itu banyak yang suka teman-teman ya. Jadi teman-teman ikuti aja size standar yang saya pergunakan. Nah, mungkin maaf jika ada suara anjing karena memang saya membuat video ini berada di pinggir jalan. Oke, sekarang kita mulai untuk menentukan size standar yang biasa saya buat untuk brand saya. Jadi ini adalah kebetulan label saya teman-teman ya. Di sini saya sudah membuatkan tabel, dan mungkin teman-teman yang belum melihat untuk cara membuat pola kemeja bisa cek aja di video saya di sebelumnya. Di video itu saya buat dengan size M teman-teman ya. Jadi di sini M yang saya buat untuk pola kemeja itu sudah saya beri keterangan ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengikuti ini silahkan, tapi yang punya urutan sendiri juga silahkan. Nah, di sini saya buat itu kemeja yang slim fit karena distro. Untuk hal pertama yang dulu kita buat adalah size M dengan panjang itu 70. Panjang 70. Kemudian untuk bagian pundak itu saya buatnya 44. Kemudian panjang tangan saya buatnya itu 22. Lebar tangan saya buat 16. Kemudian badan atas 112. Badan tengah ini 108. Kemudian bagian bawah ini 112. Jadi badan tengah ini, kalau saya bilang badan atas ini adalah lingkar dada teman-teman ya. Jadi mungkin untuk penyebutan itu setiap orang sedikit berbeda. Jadi saya agar gampang mengingat itu saya tulis badan atas, badan tengah, dan badan bawah. Kemudian untuk kerung tangan size M saya buatnya itu 25. Jadi kerung tangan itu 25. Dan untuk leher di video itu saya buatnya itu 7 cm ke samping dan 7 cm ke bagian bawah. Jadi 7 cm 7 cm. Nah, untuk kerung itu saya buatnya itu 42. Nah, 42 ini adalah total kerung saat kita mengukur pada bagian karton. Jadi 42 ini adalah kerung leher ketika kita membuat pola. Nah, untuk ketika kemeja sudah jadi biasanya itu ada selisih, entah itu 1,5 atau enggak 2 cm. Nah, untuk pola kerahnya nanti saya buat untuk size S, M, dan L ini saya buatnya sama teman-teman. Jadi nah begini. Kemudian untuk size XL baru saya buat itu, ini kan 7 cm. Kemudian untuk size XL saya buatnya itu 8 cm ke bagian samping dan 8 cm ke bagian bawah. Jadi untuk XL itu kurang lebih ketika kita mengukur kerungan pada kartonnya itu totalnya itu 46. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini saya bilangnya itu mungkin 7 plus 7 teman-teman ya, atau enggak 7/7. Ini sama. Kemudian yang ini 8/8. Nah, teman-teman buat aja 46. Teman-teman buat aja untuk size XL
XXL dan triple XL, teman-teman samain aja untuk bagian kerung leher pada polanya. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Karena ini adalah label dan standar kita. Jadi kita harus, kalau bisa dibilang itu, harus percaya diri dengan tabel yang kita punyai masing-masing. Dan kenapa saya buat sama? Agar memudahkan kita ketika kita memproduksi kemeja atau enggak hal-hal lain itu yang berhubungan dengan label kita. Nah, sekarang bagaimana ketika kita membuat dari size M ke size L? Nah, intinya sama aja. Untuk penambahan, terkadang ada beberapa brand itu yang menambahkan itu 1,5 untuk bagian pundak. Dan ada juga yang penambahan itu 1 inci atau enggak 2,5 cm. Tapi kalau saya biasa menambahkan itu cukup di angka 2 cm aja. Jadi untuk panjang saya tambah 2 cm. Di sini panjang total 72. Kemudian bagian pundak L, pundak size L itu kita tambahin 2 cm jadi 46. Lalu panjang tangan sama kita tambahin 2 cm. Nah, untuk lebar tangan kita tambahin aja 1 cm. Karena lebar tangan ini kan saya buatnya setengah, teman-teman ya. Aslinya untuk lingkar pada tangan ini kan 32. Jadi kalau 17 kali 2 ini 34. Jadi intinya itu sama aja. Penambahan itu kurang lebih 2 cm. Kemudian badan atas dari 112 kita tambahin 4 cm. Jadi kurang lebih itu 116. Seperti ini. Kemudian untuk badan tengahnya itu 112. Kemudian di sini sama untuk badan bawahnya 116. Nah, untuk kerung tangan sama, untuk kerung tangan juga selisih 2 cm jadi 27. Kemudian untuk size XL selanjutnya panjang 74, pundak itu 48. Kemudian panjang tangan sama kita tambahin 2 cm. Kemudian lebar tangan kita tambahin 1 cm 18. Badannya 120 untuk XL. Kemudian untuk badan tengah itu 116, 120, dan untuk kerungan juga selisih 2 cm jadi 29. Sekarang kita menentukan untuk standar turun size, teman-teman ya. Jadi untuk S sendiri kita kurangin aja 2 cm, 68, 42, kemudian panjang tangan 20, lebar tangan ini kita buat aja 15. Kemudian untuk badan itu 108 karena 112 kita kurangin 4. Kemudian 108 kita kurangin 4, 104. Di sini sama 108. Untuk kerung tangan itu kurang lebih 23. Nah, jadi ini adalah tabel standar ketika saya membuat kemeja untuk label saya. Nah, di sini adalah tabel kemeja pendek yang slim fit, teman-teman ya. Jadi badan tengah itu sedikit membentuk bodinya. Dan saya rasa size yang saya pergunakan ini juga standar distro untuk lokal brand, teman-teman ya. Jadi untuk orang lokal sendiri atau khususnya anak-anak muda itu banyak yang suka dan jarang ada yang komplain. Kemudian yang mungkin perlu saya yang teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi untuk urutan sendiri juga seperti ini, tapi teman-teman yang mungkin punya urutan tersendiri juga silahkan, intinya bebas. Nah, di sini kan saya buatnya leher itu untuk S, M, dan L itu saya buat sama. Kenapa? Karena ketika kita membuat dagangan, apalagi itu kita buat produksi sendiri, teman-teman ya. Jadi saya membuat pola kera itu hanya 2. Jadi saya buatnya itu M, kemudian dan saya buatnya XL. Nah, seperti ini. Nah, untuk pola kera sendiri nanti saya akan buatkan khusus untuk bagian
kemeja ini. Jadi saya buatkan terpisah. Nah, jadi ini adalah memudahkan kita ketika kita membuat produk atau kita membuat dagangan kita sendiri. Mungkin itu sekian dari saya, dan jangan lupa bantu channel Penjahit Muda agar berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Mungkin jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Salam kreator dan terima kasih.